Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang membahas tentang konsentrasi dan zona hambat pada daun dan buah pada Markisa brastagi. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan saya Prijar Rambrana Pandi dan teman saya yang sebelah kanan, Saya Indah Ramayana Hardi. dan teman saya yang sebelah kiri, Saya Nur Rosinta. Menurut jurnal uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun Markisa kuning yang ditulis oleh Panji Ratisuci dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang dimana pada jurnal ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun Markisa untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Nah, pada jurnal ini didapatkan analisis data yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Markisa kuning memiliki aktivitas untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Dengan rata-rata diameter zona hambatnya pada konsentrasi 10% didapatkan hasil 3,85 mm. Kemudian pada konsentrasi 20% didapatkan hasil 6,61 mm. Dan pada konsentrasi 30% didapatkan hasil zona hambat yaitu sebesar 11,69 mm. Penyakit demam tifoid merupakan penyakit infeksi berat pada saluran pencernaan yang umumnya disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Namun, ada beberapa tahun terakhir dilaporkan pengobatan terhadap infeksi bakteri Salmonella typhi menjadi tidak efektif yang disebabkan oleh resistensi bakteri. Dengan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun Markisa kuning atau Passiflora edulis var. Clavicarpa degener dalam menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun Markisa kuning atau Passiflora edulis var Clavicarpa degener memiliki aktivitas untuk menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dengan rata-rata diameter zona hambatnya pada konsentrasi 10%, 30%, dan 60%. Dan kontrol positif masing-masing adalah 6,15 mm, 11,03 mm, 14,50 mm, dan 17,34 mm. Didapatkan nilai signifikan 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan yang berarti antara konsentrasi ekstrak 10%, 30%, dan 60% dengan kontrol positif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi. Daun Markisa kuning atau Passiflora edulis memiliki senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, dan tanin yang berfungsi sebagai antibakteri. Dari penelitian ini, kita dapat mengetahui efektivitas ekstrak etanol daun Markisa kuning atau Passiflora edulis. Terdapat pertumbuhan bakteri Shigella dysenteriae. Pada ekstrak etanol daun Markisa dilakukan uji efektivitas antibakteri. Terdapat bakteri Shigella dysenteriae dengan variasi konsentrasi 12,5%, 25%, dan 50% dengan metode difusi. Hasil menunjukkan pada konsentrasi 12,5% hasilnya adalah 5,5 mm dan 25% hasilnya 10,5 mm dan 50% hasilnya 20,1 mm. Sedangkan zona hambat pada kontrol negatif itu adalah 0 dan positif itu adalah 47,5 mm. Hasil menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak, semakin besar zona hambat yang terbentuk. Jadi, dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Markisa kuning itu efektif menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysenteriae dan konsentrasinya 50% memberikan zona hambat paling besar yaitu 20,1 mm. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bagian organ yaitu buah pada buah Markisa. Pada judul jurnal yang berjudul Uji Aktivitas dan Karakteristik Kombucha Sari Buah Markisa Passiflora edulis terhadap bakteri E. coli dan Bacillus subtilis secara in vitro yang ditulis oleh Salsabila pada tahun 2024 yang menjelaskan tentang minuman fermentasi.
Minuman fermentasi adalah minuman yang mengalami proses fermentasi dan menghasilkan bakteri asam laktat yang baik bagi pencernaan manusia. Kombucha adalah minuman fermentasi yang dihasilkan dari simbiosis antara bakteri dan yeast yang dikenal dengan nama SCOBY. Metode yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram dengan konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 50%. Penelitian ini menunjukkan adanya aktivitas antibakteri kombucha sari buah markisa dengan menggunakan konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 50% dengan hasil diameter zona hambat bakteri E. coli yaitu ada 10,4 mm, kemudian 12,3 mm, 14,2 mm, dan 16,3 mm. Sedangkan pada bakteri Bacillus subtilis yaitu 14,5 mm, kemudian ada 16,5 mm, 17,8 mm, dan 18,3 mm. Karakteristik kombucha sari buah markisa memiliki nilai pH yang semakin asam apabila konsentrasi yang diberikan semakin tinggi. Nah, pada konsentrasi 20, 30, 40, dan 50% memiliki aroma khas fermentasi kombucha dan berwarna kuning keemasan. Kemudian pada judul jurnal aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit markisa ungu terhadap bakteri Propionibacterium acne yang ditulis oleh Harepa pada tahun 2022 menjelaskan tentang bakteri Propionibacterium acne merupakan bakteri gram positif yang menyebabkan terjadinya penyakit jerawat. Nah, berdasarkan hasil screening fitokimia serbuk Simplicia, kulit buah markisa ungu mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan triterpenoid yang berfungsi sebagai antimikroba. Kemudian, berdasarkan uji aktivitas antibakteri bahwa ekstrak etanol kulit buah markisa ungu pada konsentrasi 5, 10, 15, dan 20% efektif menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil diameter zona hambat terjadi peningkatan efektivitas antibakteri seiring dengan kenaikan konsentrasi ekstrak kulit markisa ungu dalam menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes yaitu pada konsentrasi 5% dengan diameter rata-rata zona hambat adalah 14,9 mm, lalu pada konsentrasi 10% diameter rata-rata zona hambatnya 15,3 mm, dan pada konsentrasi 15% diameter zona hambatnya itu ada 17,2 mm. Sedangkan pada konsentrasi maksimum 20%, diameter rata-rata zona hambat adalah 20,1 mm. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ekstrak etanol kulit buah markisa ungu efektif menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes pada konsentrasi 20. Kemudian pada jurnal yang berjudul uji efektivitas antibakteri ekstrak kulit buah markisa ungu Passiflora edulis terhadap Staphylococcus aureus yang ditulis oleh Annabel pada tahun 2020, yang dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas antibakteri ekstrak kulit buah markisa dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, penyebab terjadinya infeksi seperti angular cheilitis dan denturis stomatitis. Kulit buah markisa ungu dimaserasi dan dibuat dengan konsentrasi 30%, 50%, 75%, dan 100%. Kemudian akan diperoleh hasil zona hambat pada konsentrasi 30%, 12,8 mm, 50%, 13,9 mm. Kemudian pada konsentrasi 75% menghasilkan 15,9 mm, 100% 16,7 mm. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit buah dari markisa berwarna ungu dengan konsentrasi 100% memiliki efek antibakteri tertinggi terhadap Staphylococcus aureus dan efek antibakteri terendah pada konsentrasi 30%. Selanjutnya pada jurnal yang berjudul Perbandingan aktivitas antibakteri kulit buah markisa kuning terhadap Bacillus subtilis dan
Propionibacterium acnes yang ditulis oleh Triamsari, di mana jurnal ini menjelaskan tentang kulit markisa kuning merupakan salah satu varian kulit markisa yang memiliki kandungan senyawa alkaloid yang berpotensi sebagai antibakteri. Kemudian ekstraksi dilakukan secara maserasi menggunakan etanol 96%, kemudian dilakukan screening fitokimia dan diuji konsentrasi hambat minimum terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Uji tersebut dilakukan dengan konsentrasi 0,2, 1,25, 2,5, dan 5% menggunakan metode difusi cakram pada media. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, hasil screening fitokimia teridentifikasi bahwa kulit buah markisa mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin. Kemudian hasil pengukuran konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol kulit buah markisa kuning pada konsentrasi 0,62%, 7,93 mm, 1,25%, 9,96 mm, kemudian pada konsentrasi 2,5% diperoleh hasil 11,3 mm dan pada konsentrasi 5% diperoleh hasil 12,23 mm dan pada kontrol positif diperoleh hasil 25,50 mm pada bakteri Propionibacterium acnes. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jurnal aktivitas antibakteri buah markisa varian ungu atau Passiflora edulis, Simspar edulis. Ekstrak biji melawan bakteri Propionibacterium acnes, yang dimana nama penerbitnya adalah Yusuf Canella. Pada latar belakang buah markisa digunakan secara komersial untuk konsumsi sebagai minuman. Tanaman ini menunjukkan berbagai sifat farmakologis dan memiliki fitokimia yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, tanaman ini telah terbukti memiliki aktivitas antimikroba yang potensial. Bijinya mengandung sejumlah besar piceatanol yang menunjukkan efek penghambatan pada Propionibacterium acnes. Oleh karena itu, ekstrak biji varian ungu Passiflora edulis Simspar edulis mungkin memiliki aktivitas antibakteri potensial terhadap Propionibacterium. Tujuannya untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri ekstrak biji pada Propionibacterium acnes. Metode yang digunakan yaitu ekstrak biji disiapkan melalui maserasi dan dilarutkan dalam DMSO dalam berbagai konsentrasi. Bakteri Propionibacterium acnes dibudidayakan di penyakit Brucella darah domba 5% agar selama 20 dan metode difusi cakram agar digunakan untuk mengevaluasi efek penghambatan setiap konsentrasi, yaitu yang pertama 1,25%, 2,5%, 5%, 10%, 20%, dan 40% dibandingkan dengan clindamycin dan erythromycin. Zona penghambatan pada 24 jam diukur dan didokumentasikan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan zona penghambatan. Rata-rata MIZ uji Mann-Whitney dilakukan untuk membandingkan aktivitas antibakteri, ekstrak clindamycin dan erythromycin. Uji pengenceran serial dari 5 konsentrasi berbeda, 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% dalam kaldu, infus otak dan jantung, dilakukan untuk menentukan konsentrasi penghambatan minimum MIC dan konsentrasi MBC. Hasilnya, setelah 24 jam, semua konsentrasi Propionibacterium P. edulis Simspar menunjukkan efek penghambatan terhadap jerawat dengan MIZ untuk masing-masing konsentrasi 1,25% menghasilkan 6 mm, 2,5%
menghasilkan 6,83 mm dan 5% menghasilkan 8,5 mm, yang 10% menghasilkan 10% menghasilkan 10,08 mm, 20% menghasilkan 14 mm, dan 40% menghasilkan 16 mm. Baiklah, lanjut pada jurnal kedua yang berjudul Identifikasi Morfologi dan uji aktivitas antimikroba terhadap bakteri Escherichia coli dari fermentasi buah markisa atau Passiflora sp, yang dimana penerbitnya adalah Habibie Hidayat. Kemudian pada jurnal ini digunakan metode pewarnaan gram dan uji aktivitas antimikroba dengan menggunakan metode cakram. Hasil yang diperoleh dari kedua isolat yaitu S1 berbentuk basil dan S2 berbentuk basil dan kokus. Perhitungan jumlah koloni pada pengenceran 10⁻⁷ diperoleh S1 sebanyak 16,107 mili dan S2 sebanyak 30,107 mili. Uji aktivitas antimikroba terhadap bakteri patogen Escherichia coli selama 1 kali 72 jam, yaitu isolat S1 diperoleh zona hambat pertumbuhan bakteri sebesar 11 mm, 13 mm, dan 15 mm, dan isolat S2 sebesar 13 mm, 14 mm, dan 16 mm. Lanjut pada jurnal ketiga yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak etanol kulit buah markisa konyal atau Passiflora ligularis jus terhadap Staphylococcus epidermis. Jurnal ini diterbitkan oleh Octavera. Baik, pada jurnal ini membahas tentang kulit buah markisa konyal atau Passiflora ligularis jus yang merupakan sisa makanan yang kurang dimanfaatkan dan mengandung flavonoid, fenolik, tanin, dan steroid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dan konsentrasi yang efektif dari ekstrak kulit buah markisa konyal untuk menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermis. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram dan penentuan konsentrasi efektif dilakukan dengan metode difusi. Aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan adanya zona bening di sekitar cakram. Secara berurutan, ekstrak dengan konsentrasi 800 mg per mili, 400 mg per mili, 200 mg per mili, 100 mg per mili, 70 mg per mili, 50 mg per mili, dan 25 mg per mili memiliki diameter rata-rata zona hambat 20,91 mm dan dinyatakan dengan kategori kuat. Selanjutnya 19,20 mm dikategorikan sedang. Pada 17,11 mm dikategorikan sedang, 13,28 mm dengan kategori sedang, 13,29 mm dikategorikan lemah, 9,87 mm dikategorikan lemah, dan 9,16 mm dikategorikan lemah terhadap Staphylococcus epidermidis, dan 20,37 mm dikategorikan kuat, 18,03 mm dikategorikan sedang, 14,52 mm dikategorikan sedang, 11,51 mm dikategorikan lemah, dan 11,81 mm dikategorikan lemah, 10,57 mm dikategorikan lemah, dan 9,03 dikategorikan lemah terhadap Escherichia coli. Selanjutnya jurnal terakhir yaitu dengan judul Perbandingan Aktivitas Antibakteri Kulit Buah Markisa Kuning atau Passiflora edulis Flavicarpa D terhadap Bacillus subtilis dan Propionibacterium
minimum pada 1,25% EKMBMK menunjukkan tidak adanya perbedaan bermakna pada Bacillus subtilis dan Propionibacterium acnes. Konsentrasi hambar minimum EKBMK pada konsentrasi 2,5% dan 5% masing-masing berbeda bermakna pada Bacillus subtilis dan Propionibacterium acnes.